Selamat pagi, Opung, Ibu Bapak, dan saudara-saudara sekalian yang baik. Kita meyakini bahwa setiap pagi baru kita mengecap kasih Tuhan yang selalu baru. Puji syukur kepada Tuhan yang memungkinkan kita tidur dan istirahat semalam. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan dari Yesaya 11 ayat 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Saudaraku, apakah kita tahu anak kita atau keturunan kita kelak akan menjadi apa? Boleh saja ada yang menjawab, tahu. Misalnya ada anak sejak dini disiapkan, agar kemudian dalam perjalanan hidupnya menggantikan posisi ayah atau ibunya. Terutama di bidang bisnis. Lihatlah para konglomerat di Indonesia. Para pewaris usaha atau bisnisnya adalah anaknya sendiri yang sudah disiapkan. Secara umum, orang tua tidak punya gambaran anaknya kelak menjadi apa. Sebuah keluarga besar pemilik bisnis besar dan masuk ke kategori orang kaya di Indonesia, ternyata anak perempuannya memilih jalan hidupnya, mengabdi menjadi suster Katolik. Suatu pilihan hidup yang amat dekat dengan kesederhanaan. Berbakti sepenuhnya bagi pekerjaan Tuhan. Saya yakin orang tuanya tidak menduga anak perempuannya memilih hidup kesederhanaan daripada menceburkan diri dalam gelimang kekayaan. Itulah jalan hidup tidak terduga. Boleh jadi pengalaman demikian juga merupakan pengalaman tidak terbayangkan akan dialami oleh Isai. Isai mana tahu secara pribadi bahwa kelak ada keturunannya akan membawa peran sangat berarti. Keturunannya langsung, Daud menjadi raja. Raja yang fenomenal dan paling populer dalam kehidupan Israel. Sekaligus memberi sumbangsi bagi kehidupan iman, yakni melalui mazmur-mazmur yang digubahnya. Semula, Isai dengan beberapa anaknya paling-paling menduga 8 anaknya jadi penggembala. Dengan harapan terbesar, mereka punya kawanan domba yang banyak, peternak sukses. Jangkauan mimpi atau cita-cita tertingginya hanya pada taraf itu. Tetapi pemberian Allah ternyata melampaui harapan manusia, melampaui harapan Isai. Hal yang tidak mustahil itu juga bisa dialami saudara. Orang tua saudara sudah bangga jika saudara menjadi guru yang baik. Itu cukup. Ternyata ada yang diberikan Tuhan atas saudara posisi guru besar alias profesor. Sungguh kasih Tuhan tidak terbayangkan. Saudaraku, firman Tuhan memakai istilah tunggul. Sebuah pohon yang ditebang
maka masih tersisa batangnya sekaligus masih punya akar. Tunggul itu sisa penebangan pohon. Jarang orang memanfaatkan tunggul karena tidak menyimpan bagian kayu yang masih bisa digunakan. Sisa tebangan tak terpakai, biasanya teronggok membusuk. Istilah itu dipakai untuk Isai, seolah-olah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari garis keturunan Isai. Ternyata tunggul itu bertunas. Muncul tidak terduga tunas baru, tunas kehidupan, bahkan memberi buah. Dari sanalah tunas kehidupan itu berkembang. Dan Yesus Kristus berasal dari tunas baru itu. Jadi, keluarga Isai punya kaitan asal silsilah Yesus Kristus yang lahir di Betlehem. Tentu Isai tidak pernah menduganya. Yang satu, Daud menjadi raja yang amat membawa perubahan kehidupan Israel dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Daud merupakan raja yang populer. Dan kini Yesus Kristus yang mengubah seluruh kehidupan manusia dan semesta. Dia yang datang ternyata tidak bisa dipisahkan dengan silsilah Yusuf dengan keluarga Isai. Saudaraku, kita juga tidak tahu kelak anak cucu kita, bahkan pada generasi lebih jauh lagi, apakah itu cicit kita, baik dari kita langsung maupun dari saudara dalam ikatan keluarga, yang mencatatkan nama besar dalam perjalanan dunia ini. Kita tidak tahu. Saya yakin almarhum Bapak Noto Miharjo dan Ibu Sujiatmi Noto Miharjo sama sekali tidak pernah menduga dan bermimpi bahwa kemudian dari perkawinan mereka lahir putra bernama Joko Widodo yang menjadi Presiden Republik Indonesia 2 periode, yang banyak dicintai rakyat yang dipimpinnya. Disinilah misteri kehidupan yang manusia terbatas mampu membaca dan mengetahuinya. Tugas kita adalah mengelola keluarga sebaik-baiknya dan hidup dekat dengan Tuhan dengan setia. Sekaligus kita menyerahkan diri sepenuhnya perjalanan kita dan keluarga kita kepada Allah, agar kelak ada bagian keluarga kita yang tercatat dalam sejarah kehidupan dengan nama indah. Selain itu, yang tidak kalah penting saat ini, ada yang kita kerjakan. Pada satu sisi sangat berarti dengan Allah, pada sisi lain, orang tua kita entah masih hidup atau telah mendahului kita, mereka pasti tersenyum di sana. Karena Allah menganugerahkan keturunannya peri kehidupan yang jauh lebih indah dari yang dimintanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau memberi dan mengabulkan permintaan orang tua kami dan kami sendiri, melebihi yang kami minta. Ajar kami menerima dengan syukur
dan bangga bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku. Selamat memasuki hari baru masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.